Kebahagiaan. Elea duduk dengan sangat gelisah di kursi rodanya. Matanya terus menatap ke arah pintu yang tak kunjung terbuka. Ares yang melihat nyonyanya begitu gelisah segera datang mendekat. "Nyonya, Anda baik-baik saja?" tanya Ares. "Om, aku tidak tahu Ares. Itu kenapa Kak Iya lama sekali ya di dalam? Mereka tidak sedang baku hantam kan?" ucap Elea balik bertanya. Ares menghela napas pelan. Dalam kondisi seperti ini saja Nyonya masih sanggup untuk melawak. Saat Ares hendak menjawab pertanyaan itu, pintu ruangan terbuka. Dia segera menyingkir sebelum banteng pecemburu itu mengamuk. "Kak Il, bagaimana? Ayah baik-baik saja kan?" Ele mempertanyakan kata yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia sebenarnya ingin bertanya apakah ayahnya mau bertemu dengannya atau tidak, tapi karena tak ingin kecewa, akhirnya dia menanyakan hal lain pada suaminya. "Sayang," panggil Gabrieli kemudian duduk berjongkok di depan istrinya. "Saat di taman, ayahmu itu sedang mencarimu. Dia tidak tahu kalau selama ini kau masih hidup." Kening Elea mengernyit, bingung dengan perkataan suaminya. "Maksudnya bagaimana, Kak?" Aku tidak mengerti." Gabrieli membelai wajah istrinya yang terlihat bingung. Dia lalu menciumi jari-jari lentik di mana ada sebuah cincin berlian tersemat di jari manisnya. "Selama ini ayahmu dibohongi oleh nenek dan kakekmu kalau kau itu sudah meninggal. Itu sebabnya dia tidak pernah mencarimu, Elea. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Waktu di taman itu dia tidak sengaja melihatmu bersama Lepi, kemudian berniat mengejar kalian. Tapi di tengah jalan dia dicelakai oleh jegal. Itu juga yang membuatnya tertahan di rumah sakit ini." Tes, sebutir air mata lolos dari sudut mata Elea. Dia tidak ingin percaya, namun ini adalah kebenaran yang dibawa oleh suaminya. Suara isak tangis tertahan menghiasi lorong rumah sakit di mana Brian Young dirawat. Untung saja Gabrieli sudah meminta Ares untuk tidak membiarkan siapapun masuk kemari, jadi Elea bisa sepuasnya menangis tanpa harus merasa terganggu. "Hicks, Kak Iel, aku ingin bertemu ayah," ucap Elea di sela-sela isak tangisnya. "Tentu sayang, apapun untukmu," sahut Gabrieli seraya menyeka air mata istrinya. "Tapi jangan menangis ya. Ini adalah hari kebahagiaanmu setelah sekian lama terpisah. Aku ingin kau tersenyum bahagia nanti. Ayahmu sangat mencintaimu. Dia tidak bersalah, oke?" Elea mengangguk cepat. Dia menarik napas dalam-dalam sambil membersihkan sisa air mata yang membasahi wajahnya. Dengan hati yang berdebar-debar, akhirnya Elea masuk ke ruangan itu. Dia tertegun melihat seorang pria yang sedang menangis sambil menatap ke arahnya. Ayah?" Tubuh Brian kaku. Dia menatap tak berkedip ke arah gadis kecil yang baru saja memanggilnya ayah. Kembali melupakan luka di tubuhnya, Brian melompat turun dari atas ranjang. Dia melangkah terseok-seok sambil terus menatap putrinya yang dia kira sudah meninggal. Eleanor, ini ayah nak, ini ayah," gumam Brian lirih. Gabrieli dan Ares menjadi saksi bisu pertemuan antara ayah dan anak yang sudah sangat lama terpisah akibat keegoisan keluarga. Mereka bahkan hampir meneteskan air mata saat Brian menangis terseduh-seduh sambil berlutut di depan putrinya. "Hicks, Eleanor, ini ayah nak. Maafkan ayah, selama ini ayah tidak tahu kalau kau masih hidup sayang. Ayah termakan kebohongan kakekmu, dia yang telah memisahkan kita berdua. Eleanor, putri ayah," isak Brian sambil menekan dadanya yang terasa sangat sesak. Bagaikan mimpi putrinya sekarang berada tepat di hadapannya. Sesuatu yang hampir membuat Brian putus asa setelah gagal mengejarnya saat di taman siang itu. Ayah, Elea sama sesaknya seperti ayahnya. Dia hanya bisa menyebut nama ayah tanpa bisa berkata apapun lagi. Sebuah pertemuan yang tak pernah berani dia bayangkan kini benar-benar terjadi. Ayah sosok yang selama ini hanya bisa dia lihat di layar komputer kini sedang duduk menangis di hadapannya. Dengan tangan gemetaran, Elea mencoba menyentuh wajah ayahnya. Dia ingin merasakan betapa bahagianya memiliki orang tua. Ayah tidak akan membuangku lagi kan?" tanya Elea parau. Takut tentu saja perasaan itu masih ada. "Tidak sayang, itu tidak akan pernah terjadi. Ayah lebih baik mati jika harus kembali terpisah denganmu nak. Ayah tidak sanggup," jawab Brian membiarkan tangan putrinya meraba wajahnya. Tangan lentik ini yang selalu dia rindukan setiap malam, kini benar-benar dia rasakan. Kebahagiaan ini terasa sangat membuncah saat Elea terus memanggilnya ayah, dan ayah. Elea tersenyum. Dia tersentak kaget melihat tubuh ayahnya yang berlumuran darah. Gabrieli yang tanggap akan hal itu segera berbisik pada Ares untuk membantu ayah mertuanya kembali ke ranjang. Namun saat Ares hendak mendekat,
Dengan cepat, Brian memeluk kedua kaki putrinya. Wajahnya terlihat sangat panik. "Tuan Brian, biarkan saya." "Tidak, Tuan Muda, tolong jangan pisahkan saya dengan Eleanor. Kami baru saja bertemu. Saya mohon Tuan Muda, tolong jangan pisahkan kami," teriak Brian histeris sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Ayah, aku tidak bermaksud memisahkan kalian. Lihatlah, tubuhmu sedang terluka. Ares hanya ingin membantumu kembali ke ranjang. Luka-luka di tubuhmu perlu diobati," sahut Gabrieli menenangkan ayah mertuanya yang masih histeris. Elia dengan lembut mengusap bahu ayahnya. "Ayah, Kak Iel itu sangat baik. Dia tidak akan mungkin memisahkan kita. Jadi sekarang ayah patuh ya. Aku sedih melihat ayah terluka seperti ini." Karena saking paniknya, Brian sampai tak menyadari kalau Gabrieli baru saja memanggilnya ayah. Dia hanya terus memeluk kaki Eleanor sambil menatap curiga ke arah Ares. "Ayah, ayo. Aku akan menemani ayah beristirahat. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Ayah, jadi ayah jangan takut ya," bujuk Elia lagi. Ares terkesiap melihat perubahan di diri nyonyanya. Dia tidak menyangka kalau nyonya kecilnya memiliki sikap dewasa seperti ini. Sungguh ini sangat berbanding terbalik dengan sikap konyol dan kekanak-kanakan yang biasa dia lihat. "Benar kau tidak akan meninggalkan ayah lagi?" tanya Brian memastikan. Elia mengangguk. "Iya, aku juga tidak mau berpisah lagi dengan ayah. Rasanya sangat tidak enak hidup sendirian di luar sana." Paham jika mertuanya masih curiga pada Ares, Gabrieli akhirnya turun tangan langsung. Dengan hati-hati dia memapa ayah mertuanya menuju ranjang. Baru setelahnya dia mendorong kursi roda Elia mendekat ke arah sana. "Panggil Reinhard kemari, Ares. Minta dia untuk mengobati ayah mertuaku sekarang juga." "Baik, Tuan Muda," sahut Ares kemudian bergegas keluar untuk memanggil dokter. Brian sekarang baru sadar, dia lalu menatap dalam ke arah Gabrieli. "Tuan Muda, apa Anda baru saja menyebut saya sebagai ayah mertua?" "Iya, kenapa? Apa aku tidak dibolehkan memanggil ayah mertuaku seperti itu?" ucap Gabrieli balik bertanya. Tidak, bukan seperti itu maksud saya, Tuan Muda," jawab Brian gugup. "Saya hanya sedikit kaget mendengarnya." Gabrieli tersenyum. Dia lalu melihat ke arah istrinya yang terlihat begitu bahagia setelah bertemu dengan orang tua kandungnya. "Sayang, apa sekarang kau sudah merasa lega?" Elia mengangguk sambil menatap penuh cinta ke arah suaminya. Dengan sepenuh hati dia meraih tangan suaminya lalu menempelkannya di pipi. "Suamiku yang terbaik, hidupku menjadi sangat bahagia dan sempurna berkatmu. Kak Iel, kau dewa penyelamatku. Terima kasih sudah memberikan pelangi indah untuk kami berdua. Aku mencintaimu, Kak Iel." Mungkin jika tidak ada ayahnya Elia, Gabrieli akan langsung menciumnya sekarang juga. Hatinya bagai berbunga-bunga setelah mendengar kata cinta dari istrinya. "Apapun akan aku lakukan asal bisa melihatmu tersenyum, sayang," ucap Gabrieli. Brian tersenyum. Dia merasa bahagia melihat putrinya dinikahi oleh pria yang tepat. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Tanpa Ares berjalan masuk bersama dengan Reinhard. "Gabrieli, mereka, kita bicara nanti. Sekarang kau obati dulu luka di tubuh ayah mertuaku," ucap Gabrieli menyela perkataan Reinhard. Meskipun sangat penasaran, Reinhard akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Gabrieli. Dia menarik napas pelan melihat selang infus yang sudah tergeletak di lantai dengan darah yang berceceran di mana-mana. "Tuan Brian, lain kali jangan melakukan hal seperti ini lagi ya. Itu akan sangat berbahaya untuk kesehatanmu," ucap Reinhard memberi nasihat pada ayahnya Elia. "Maafkan saya, dokter. Saya terlalu bahagia bertemu dengan putri saya sampai mengabaikan keselamatan sendiri. Setelah ini tidak akan ada kejadian seperti ini lagi," sahut Brian sambil terus menggenggam tangan Eleanor. "Oh iya, yang mertua, aku harap pertemuan ini tidak ada orang lain yang tahu, terutama Tuan Karim. Untuk sekarang aku belum bisa memberikanmu alasan. Cukup rahasiakan dulu tentang keberadaan Elia," pesan Gabrieli serius. "Tapi kami masih boleh bertemu kan, Gabrieli?" tanya Brian hati-hati saat menyebut nama menantunya. Gabrieli sedikit lucu melihat kehati-hatian ayah mertuanya. Dia lalu menganggukkan kepala. "Pasti ayah, lagi pula aku mana tega membiarkan istriku yang cantik ini berjauhan dengan keluarga yang baru saja ditemukannya. Tapi kalian tidak boleh sembarangan bertemu," jawab Gabrieli. "Reinhard, kau yang akan menjadi burung pengantar pesan." "Dengan senang hati, Tuan Muda," sahut Reinhard bangga. Setelah itu semua orang kembali berbincang. Brian seakan tak percaya kalau saat ini dia sedang bersama Eleanor, putri yang selama 19 tahun ini terpisah darinya. Dalam hati Brian sangat berterima kasih pada Gabrieli yang mau merawat putrinya hingga sekarang, menyelamatkannya dari jurang penderitaan yang disebabkan oleh orang tuanya.
keputusan. Tuan, kenapa kami tidak boleh masuk? Suamiku baik-baik saja bukan? Cecar Yura yang bingung melihat banyaknya penjaga yang berdiri di depan pintu masuk menuju ruangan suaminya. Setelah bersiap, Yura dan ayah mertuanya bergegas pergi ke rumah sakit. Tapi sesampainya mereka di sini, mereka dibuat keheranan oleh puluhan penjaga yang menahan mereka agar tidak masuk ke dalam. Sejak tadi Yura tidak berhenti bertanya kenapa, namun tidak ada satupun dari penjaga itu yang bersedia memberikan jawaban. Mulut mereka seakan terkunci rapat, bahkan untuk sekedar menatap Yura pun mereka enggan. Tuan, tolong beritahu kami apa yang sedang terjadi di dalam. Setidaknya katakan padaku bagaimana kondisi suamiku sekarang. Aku istrinya dan beliau ini adalah ayah suamiku. Kami berhak tahu kenapa ada penjagaan yang sangat ketat di rumah sakit ini, desak Yura mulai habis kesabaran. Maaf Nyonya, ini adalah perintah dari atasan. Kami tidak diperkenankan untuk membuka mulut, jadi tolong Nyonya jangan memaksa kami bicara, sahut salah seorang penjaga dengan suara yang sangat datar. Tapi, Yura, panggil Karim menyelah. Sudahlah, kau jangan memaksa mereka lagi. Sepertinya ini perintah khusus dari pemilik rumah sakit. Kau tahu bukan kalau anggota keluarga Mas sedang dirawat di sini setelah diserang oleh penjahat? Kemungkinan ini adalah bagian dari penjagaan mereka mengingat Brian juga berada di ruang VIP rumah sakit ini. Sabarlah, mungkin sebentar lagi kita baru bisa masuk ke dalam. Yura mendesah pelan setelah mendengar ucapan ayah mertuanya. Dia khawatir, sangat khawatir malah. Tapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu para penjaga ini mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam. Sambil menunggu, Yura mengajak ayah mertuanya untuk duduk. Dia dengan hati-hati menuntunnya menuju kursi tunggu yang ada di sana. Ayah, seandainya Brian berhasil menemukan Eleanor, apa yang akan ayah lakukan pada gadis itu? Tanya Yura ingin tahu. Karim menghela napas dalam-dalam. Mendengar pertanyaan menantunya, dia menatap kosong ke arah depan, memikirkan apakah dia masih mampu untuk menatap wajah cucunya yang telah dia sia-siakan atau tidak. Entahlah Yura, ayah tidak tahu. Mungkin saja Eleanor juga akan membenci ayah sama seperti suamimu, atau malah lebih dari itu membunuhku mungkin. Yura terkesiap mendengar jawaban ayah mertuanya. Dia lalu menggigit bibir, tiba-tiba mengkhawatirkan posisinya di mata Brian kelak. Tidak menutup kemungkinan kalau dia juga akan dibenci oleh suaminya jika gadis itu kembali ke rumah mereka. Memikirkan kemungkinan tersebut membuat Yura merasa gelisah. Dia lalu teringat dengan perkataan Patricia tadi pagi. Apa iya aku harus mengikuti saran Patricia? Brian bisa terluka kalau sampai terjadi sesuatu pada Eleanor, tapi jika mereka dibiarkan bertemu, posisiku yang akan terancam bahaya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mementingkan posisiku atau mementingkan kebahagiaan Brian? Karim memperhatikan menantunya yang terlihat gelisah. Dia menghela napas, sangat maklum jika menantunya bersikap demikian. Yura, hah? Oh iya, ada apa ayah? Sahut Yura gugup. Kau tidak perlu khawatir, ayah pastikan Brian tidak akan membuangmu sekalipun Eleanor sudah ditemukan. Kau sama sekali tidak terlibat dengan kejahatan yang telah ayah lakukan, jadi jangan panik, ucap Karim menenangkan kekhawatiran menantunya. Ayah, salahkah aku jika merasa kalau kehadiran Eleanor kelak akan membuatku kecil di mata Brian? Ayah tahu sendiri kan bagaimana sikap dan perilaku Brian selama ini. Aku sangat takut dia akan mengacuhkan aku setelah berkumpul dengan putrinya, tanya Yura menahan kesedihan. Jangan berpikir buruk dulu Yura, kau dan Patricia akan tetap menjadi bagian dari keluarga Yu. Tak peduli meski cucu kandungku sudah kembali, Yura kau tenang saja, nanti ayah akan membicarakan hal ini dengan suamimu nanti. Semoga saja dia sudah mau berbicara dengan ayah, jawab Karim iba. Yura mengangguk pelan, hatinya masih terasa tidak tenang meskipun ayah mertuanya sudah memberikan penghiburan. Karena terus terjebak dalam kebimbangan, Yura akhirnya mengirim pesan pada Patricia. Dia sudah mengambil keputusan untuk mendukung niat putrinya yang ingin menyingkirkan Eleanor dari dunia ini. Sayang, sepertinya ibu berubah pikiran. Ibu mendukung niatmu untuk menyingkirkan Eleanor dari keluarga kita. Tapi kau harus berjanji pada ibu kalau masalah ini tidak akan berbuntut panjang. Ibu tidak mau ayahmu sampai tahu tentang rencana ini. Kau paham maksud ibu kan nak? Sen. Tangan Yura gemetaran setelah mengirimkan pesan pada putrinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya Yura melakukan perbuatan yang sangat jahat. Jantungnya bahkan berdetak 100 kali lebih cepat dari biasanya. Tak lama kemudian ponsel Yura bergetar. Dia segera membuka pesan tersebut setelah tahu kalau itu adalah pesan balasan dari putrinya. Terima kasih ibu sudah bersedia mendukungku. Ibu tenang saja, aku pastikan tidak akan ada yang tahu kalau kita yang telah melenyapkan gadis sialan itu. Termasuk ayah, dia hanya akan tahu kalau putri yang dicarinya sudah mati.
Aku juga tidak akan membawa nama ibu jika suatu hari ada yang mengetahui perbuatanku. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara agar hubungan ibu dan ayah tetap seperti biasanya. Aku tidak suka melihat bidadariku bersedih, rasanya sangat menyakitkan. Yura sangat terharu membaca pesan dari putrinya. Sebegitu sayangnya Patricia terhadapnya, bahkan rela mengorbankan diri hanya demi melihatnya tersenyum. Mungkin hubungan mereka hanya sebatas anak dan ibu angkat, tapi ketulusan Patricia melebihi anak kandungnya sendiri. Sambil terus tersenyum, Yura kembali membalas pesan tersebut. Baiklah sayang, terima kasih sudah mau peduli pada kebahagiaan ibu. Ingat pesan ibu baik-baik ya nak, apapun yang terjadi kau tidak boleh terluka. Segera datang pada ibu setelah urusanmu selesai, oke? Yura, kau sedang berbalas pesan dengan siapa? Tanya Karim yang sejak tadi memperhatikan menantunya. Ponsel di tangan Yura hampir terlepas saat dia mendengar suara ayah mertuanya. Dia lupa kalau saat ini dia sedang bersama siapa. Untung saja ini hanya sebatas berbalas pesan. Apa jadinya jika dia ketahuan sedang berbicara dengan putrinya? Bagaimana cara untuk membunuh Eleanor? Bisa-bisa dia didepak dari keluarga Young saat ini juga. Oh ini ayah, aku sedang berbalas pesan dengan Patricia. Aku ingin tahu apakah dia sudah datang kemari atau belum. Jawab Yura beralasan. Lalu apa jawabannya? Sama seperti kita ayah. Dia akhirnya memutuskan untuk langsung berangkat ke perusahaan karena tak kunjung dipersilakan masuk untuk menjenguk ayahnya. Sepertinya dia sangat kecewa. Jawab Yura lagi seraya tersenyum lega. Wajar saja kalau gadis itu kecewa, dia sangat menyayangi ayahnya selama ini. Bahkan aku dengar dari pelayan kalau semalam dia kembali ke rumah setelah lewat tengah malam. Dia pasti repot sekali mengambil alih pekerjaan Brian di perusahaan. Ucap Karim sedih memikirkan cucunya. Yura mengangguk membenarkan perkataan ayah mertuanya. Dia juga sangat kasihan melihat Patricia yang harus menghabiskan masa mudanya hanya dengan mempelajari berkas-berkas pekerjaan yang tiada habisnya. Ayah, menurutmu jika Patricia menjalin hubungan dekat dengan tuan muda Gabrieli bagaimana? Mereka cukup serasi menurutku, sama-sama rupawan dan pekerja keras di dunia bisnis, tanya Yura. Karim diam tak langsung menjawab pertanyaan menantunya. Sebagian hatinya merasa berat jika orang sahabat Gabrieli harus menikahi cucu yang bukan berasal dari darah dagingnya sendiri. Sebenarnya Karim sangat berharap kalau pria hebat itu akan menikah dengan Eleanor, tapi entahlah dia juga tidak tega mematahkan keinginan menantunya. Toh sejak kecil dia juga sangat menyayangi Patricia, meskipun mereka berada dalam ikatan di luar darah. Itu terserah bagaimana mereka saja Yura, ayah sudah tua, hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Jawab Karim mengambil jalan tengah. Yura tersenyum kecil, matanya tidak buta. Dia bisa melihat dengan jelas kalau ayah mertuanya sedikit tidak rela jika putrinya menjalin hubungan dengan putra dari keluarga Ma itu. Yura menebak pastilah ayah mertuanya menginginkan Eleanor yang menikah dengan pria itu. Dan tentu saja Yura tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Gabrieli hanya akan menjadi suami Patricia, tidak dengan gadis lain apalagi Eleanor. Yura benar-benar tidak rela. Sambil menunggu para penjaga itu pergi, Yura berpamitan pada ayah mertuanya untuk pergi ke kantin rumah sakit membeli beberapa cemilan. Padahal yang sebenarnya ingin dilakukan adalah menelpon Patricia dan memberitahunya tentang sikap ayah mertuanya yang menginginkan Eleanor menjadi menantu di keluarga Ma. Dia rasa Patricia perlu tahu hal ini supaya dia bisa bersiap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi.